Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kardiandi, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Cilatang Kamang, Kabupaten Agam. Saya akan menjabarkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 filosofis Ki Hajar Dewantara, saya selalu melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang lebih berorientasi kepada diri saya sendiri. Artinya, saya hanya mementingkan diri saya sendiri, yang penting materi sudah tercapai, tidak memperdulikan siswa saya. Saya sangat fokus dengan pencapaian materi dengan ketuntasan nilai kognitif saja. Sehingga, sayalah yang lebih mendominasi kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Dalam hal ini, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebenarnya, pembelajaran yang efektif tersebut adalah yang bersifat student sentris atau pembelajaran yang berpusat kepada anak didik saya atau siswa. Seharusnya, siswa atau muridlah yang berperan sebagai subjek pembelajaran atau pelaku pembelajaran yang paling aktif. Saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan dari pemikiran Ki HD atau Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1. Saya bertemu dengan fasilitator dan pengajar praktik yang sangat berkompeten sehingga mampu membimbing saya untuk dapat memperbaiki bagaimana praktik pengajaran yang saya laksanakan sehari-hari di sekolah. Dari filosofi yang telah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, saya akhirnya menyadari bahwa mendidik sebagai pendidik itu tidak hanya sekedar membagi ilmu saja, tetapi ada hal yang lebih penting yang menurut saya yang harus dikerjakan, yaitu menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga paham dan mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat kepada siswa atau student sentris. Nah, dari sana saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pengajaran belajar bahasa Indonesia di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan. Dan siswa pun yang tadinya tidak antusias, sekarang sudah siap dan antusias di dalam belajar. Lalu muncul ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang telah saya laksanakan. Pertama, mengubah metode pembelajaran saya yang awalnya teacher oriented atau berpusat hanya kepada diri saya pribadi, selanjutnya menjadi student centris atau student oriented. Artinya, di sini orientasi saya adalah siswa itu sendiri. Mereka menjadi pelaku atau subjek di dalam pembelajaran saya. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang interaktif antara saya dengan siswa dengan siswa, lalu melaksanakan pembelajaran yang kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan, serta berbasis kepada IT atau teknologi digital seperti yang berkembang pada saat zaman sekarang ini. Berikut catatan praktik baik pembelajaran yang telah saya laksanakan pada pembelajaran di kelas. Yang pertama, saya merencanakan pembelajaran. Nah, merencanakan pembelajaran, saya yang pertama sekali diskusi dengan rekan sejawat atau kelompok guru mata pelajaran di sekolah. Saya juga berdiskusi dengan teman-teman yang sama mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun dengan teman-teman yang menggunakan mata pelajaran yang lainnya. Lalu, saya menyiapkan perangkat pembelajaran. Ada modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. Pembelajaran yang saya laksanakan pertama sekali, itu pastinya diawali dengan berdoa. Berdoa dikarenakan di SMA Negeri 1 Cilatang Kamang, itu adalah siswanya homogen atau beragama Islam secara keseluruhan, maka saya akan menunjuk siswa untuk memimpin berdoa menggunakan bahasa Arab. Lalu setelah itu membaca Al-Quran
lalu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk mata pelajaran saya, Bahasa Indonesia, materi yang saya ajarkan adalah teks editorial. Nah, yang pertama sekali saya akan memaparkan secara singkat dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode yang berbasis kepada teknologi. Tidak lupa, karena saya masuk di kelas itu rata-rata di jam atau 3 jam terakhir, siswa saya yang agak banyak yang letih atau capek karena sudah dari pagi belajar, saya memunculkan semangatnya dengan memecahkan kekakuan. Biasanya saya melaksanakan ice breaking sederhana selama 1-2 menit, atau saya menunjuk 1 atau 2 orang siswa menjelaskan apa masalah yang pernah dialaminya untuk bisa sharing dengan kawan-kawan. Saya berusaha dan berupaya di dalam belajar membentuk kelompok bersama siswa-siswa tersebut, berkolaborasi di dalam kelompok. Nah, saya sebagai guru membimbing siswa dalam kegiatan tersebut secara aktif. Saya juga melatih bagaimana kepemimpinan seorang peserta didik atau siswa di dalam mempresentasikan tugas kelompoknya. Nah, saya membimbing siswa tersebut untuk menyampaikan presentasi, memperhatikan dialog, atau cara berbicara, membuka kegiatan presentasi, menerima tanggapan, dan menyajikan jawaban yang memuaskan kepada seluruh anggota kelompok terkait mata pelajaran, atau dalam hal ini adalah teks editorial yang telah saya ajarkan atau yang telah dilaksanakan secara berkelompok. Setelah penampilan kelompok, lalu saya menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi dan penguatan karakter. Nah, dalam hal ini saya melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaan yang dirasakannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penguatan karakter itu untuk menanamkan budi luhur di dalam seorang peserta didik. Selama di dalam proses pembelajaran, saya juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, masih ada beberapa siswa saya yang tingkat percaya dirinya masih kurang, tidak berani untuk tampil dalam kegiatan pembelajaran. Meskipun mereka di dalam hal menjawab pertanyaan di dalam kertas, menyajikan itu sudah bagus. Solusinya, saya berusaha untuk memberikan motivasi yang sangat tinggi kepada siswa saya, memberikan penguatan dan melatih untuk berbicara di depan umum. Nah, untuk berbicara di depan umum, saya juga menjelaskan kepada siswa saya, tidak semua orang bisa, tetapi semua orang bisa belajar. Insya Allah bisa melaluinya dengan berlatih setiap hari, minimal berlatih di kamar atau di depan cermin. Tantangan yang kedua, ini yang paling banyak terjadi. Dalam satu kelompok misalkan ada 5 orang siswa, itu yang aktif biasanya 2 orang. Sementara 3 orang itu dikatakan seperti mengandalkan temannya saja, tidak mau bersuara, tidak mau menjadi penanya, apalagi tidak mau nanti menyajikan di depan kelas. Solusi yang saya kerjakan, sudah pastinya saya secara komprehensif membimbing murid tersebut secara pribadi atau individual, melakukan pendekatan secara pribadi. Saya akan temui, lalu saya akan menuntun murid tersebut untuk bisa lebih mandiri dan tidak mengandalkan teman-teman yang lain, meski ini adalah sebuah pekerjaan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Muharani Putri. Di sini sebagai teman sejawat dari Bapak Dedi Kadriandi. Saya di sini akan memberikan testimonial terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bapak Dedi Kadriandi sebagai calon guru penggerak. Menurut saya, setelah mengikuti calon guru penggerak, Bapak Kadriandi sudah melakukan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi anak-anak daripada sebelumnya
Karena sebelumnya Bapak Kadriandi masih memberikan pembelajaran yang monoton, banyak melakukan diskusi, banyak melakukan sistem metode pembelajaran yang berbasis ceramah. Nah, setelah mengikuti kegiatan calon guru penggerak, Bapak Dedi Kadriandi lebih kreatif, inovatif, dan bahkan lebih sering memberikan pembelajaran dengan menggunakan strategi atau media pembelajaran yang menarik dan alternatif. Bahkan setelah itu Bapak Dedi pun sering membawa anak untuk belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas dan memanfaatkan lingkungan yang ada. Harapan saya semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru lain untuk bisa lebih inovatif dan kreatif dalam menyusun metode pembelajaran. Sekian testimonial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ganti Rahma. Saya merupakan murid bimbingan Pak Dedi Kadriandi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya sangat senang belajar bahasa Indonesia karena cara mengajarnya yang asik, mulai dari adanya game atau ice breaking, tidak membosankan, dan bisa membuat saya sangat aktif dalam pembelajaran. Di dalam diskusi kelompok, saya juga mengerti bagaimana cara bekerja sama bersama teman-teman dengan baik. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.